Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrianto, dosen di program studi D4 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, terlihat wajahnya ceria semua. Insya Allah diberi kesehatan semua. Nah, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran ya, karena ini pertemuan pertama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar nanti apa yang kita cita-citakan di pertemuan ini sampai semester ke depan tercapai. Ya, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Ya, kita akan belajar tentang mata kuliah analisis dan desain berorientasi objek atau sering disebut dengan ADBO itu ya. Nah, mungkin sebelum saya lebih jauh ke mata kuliah tersebut, saya akan menjelaskan sebenarnya mata kuliah itu mata kuliah apa, kemudian nanti goalnya ketika menyelesaikan mata kuliah ini apa yang didapatkan dari rekan-rekan semua ya. Nah, ini guideline-nya yaitu tentang mata kuliahnya, terus ada CPL, capaian belajar lulusan, referensi. Nah, sebenarnya mata kuliah ini mata kuliah apa ya? Nah, saya yakin rekan-rekan di semester sebelumnya sudah dapat sih ya yang masuk menjadi elemen di sini. Di situ dulu kan ada PBU ya tentang kelas dan objek. Sebenarnya ini lanjutan dari mata kuliah tersebut gitu. Nah, ini adalah mata kuliah bagian dari unit kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang calon analis pengembang sistem aplikasi perangkat lunak gitu ya. Jadi kalau di teknologi informasi ya tentunya tidak hanya programmer aja gitu ya. Tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu ya. Nah, programmer ini ya dia memang kaitannya dengan kode program yang sebelumnya sudah didesain, yang sudah dibuat dokumennya oleh seorang analisis gitu. Jadi ketika mau mengembangkan sebuah perangkat lunak, ya kita sebelum developernya itu membuat kodenya nanti akan dibuatkan sebuah dokumen dulu oleh seorang sistem analisis gitu. Sehingga mampu menghasilkan dokumen perancangan perangkat lunak berorientasi objek. Artinya apa? Goalnya di mata kuliah ini adalah sebuah dokumen. Mungkin sering disebut ya SKPL gitu ya. Atau ada yang menyebut juga SRS gitu ya. Nah, yang siap digunakan oleh programmer ya, oleh programmer. Jadi programmer ini adalah bisa disebut sebagai kitab suci gitu ya, atau kiblatnya ketika mau mengembangkan sebuah software untuk mengimplementasikannya dalam berbagai bahasa pemrograman. Tadi dokumen tadi itu tidak hanya mengikat pada pemrograman tertentu, tapi pemrograman yang lain juga nggak ada isu tentang bahasa pemrogramannya. Terus capaian belajarnya apa? Yang di sini yaitu mampu menghasilkan dokumen hasil perancangan tadi ya. Kemudian terkait dengan pengantar ADBO, UML, kemudian ada behavior diagram, use case diagram, dan seterusnya sampai dengan desain pattern juga. Skill dari bagaimana membuat sebuah program. Ada singleton pattern dan MVC juga. Nah, ini adalah capaian pembelajaran lulusannya. Nah, terus ini identitas saya ya, yang bisa dihubungi. Nama saya di sini Noprianto, ada emailnya, kemudian ada telepon, kemudian ada blog juga, terus ada repository ya, ketika contoh-contoh kode program yang bisa dilihat gitu. Terus, nah ini yang penting ya, ini adalah menu kita dalam satu semester ya. Idealnya sih 17 pertemuan, sudah termasuk UAS ya. Nah ini yaitu intra
introduction ya, atau pendahuluan, ini yang sekarang minggu ini. Kemudian ada dokumen model. Dokumen model di sini adalah dia akan menganalisis kira-kira domain apa aja yang ada ketika kita mau mengembangkan sebuah perangkat lunak, gitu ya. Berarti entitas-entitas apa yang ada. Ya, domain model ini dia diletakkan di pertama karena dia belum terlalu teknis, gitu ya. Kemudian ada use case. Ya, use case itu sebuah diagram ya, identik dengan fitur-fitur ya. Identik dengan fitur-fitur. Terus ada use case description. Yang ini nanti dia akan menjelaskan tentang use case ya, yang lebih detail. Ada quiz di minggu kelima, kemudian ada robustness analysis, terus ada nomor 7 itu diagram activity, 8 UTS. Dan yang ke-9 itu nanti akan ada. Oke, nah ini mungkin hal yang sebenarnya bukan spill ya, adanya ini ya harapannya nanti ya biar kita sama-sama lebih memahami rule yang menjadi hak dan kewajiban, apa yang boleh dan tidak boleh. Yaitu berpakaian rapi, saya rasa di sini sudah rapi semua ya. Terus tidak makan dan minum di lab. Nah, hati-hati ini yang makan, tapi kalau permen karet boleh. Tidak mengerjakan pekerjaan lain. Nah, ini ya, ini juga penting ya. Selain mata kuliah ADBO gitu ya. Jika ada mata kuliah misalkan dikerjakan di sini ya, itu jangan. Mengucapkan kata-kata yang baik, tidak terucap kata, nah ini tahulah apa ya. Kemudian ini dan sejenisnya ya, yaitu kaitannya dengan ucapan karena ini nuansanya akademik, bukan di warung kopi atau bukan di burjo gitu ya. Yang mana ya ucapannya itu harus ya yang baik atau yang santun ya. Oke, karena tugasnya dosen itu tidak hanya tidak hanya mengajar. Ya, kalau mengajar saya ngasih materi itu ngajar ya, tapi juga mendidik. Mendidik ya salah satunya ini. Anda sudah mengatakan ini, itu nggak boleh. Oh, ini kalau di kelas itu nggak boleh rambut gondrong, itu mendidik. Kayak gitu. Jadi ya itu ya beda yang berat mengajar sama mendidik. Kalau mengajar aja gampang, ada materi saya sampaikan ya selesai, itu kewajiban saya. Tapi kalau mendidik itu yang berat, kayak gitu. Oke, nah ini penilaian ya. Kalau penilaian tadi ini ada tugas, biasanya tugas mingguan ya, tugas mingguan dia 10%, kemudian ada kuis 1-2 tadi, ada di minggu 1 sampai 9 dan seterusnya itu ada 2 kali. Terus ada UTS dan UAS. Ya di sini totalnya 100% UAS itu yang paling banyak. Nah, ini terus ADBO ini ternyata dia adalah mata kuliah termasuk mata kuliah proyek atau mata kuliah cantolan yang mana nanti dia akan berkontribusi di mata kuliah lain untuk proyeknya. Kalau nggak salah, nanti di mata kuliah proyek sistem informasi. Itu berarti goalnya atau setiap minggunya nanti pasti akan berrelasi atau akan relate dengan mata kuliah proyek sistem informasi. Itu nanti akan dibagi proyeknya apa di proyek sistem informasi. Terus ini beberapa referensinya yang bisa dijadikan rujukan, ada Hamilton, ada Hans, kemudian ada Lee ya. Kaitannya dengan UML sih ya, atau OOAD kalau di sini sebutnya. Kemudian nah ini capaian pembelajaran untuk pertemuan sekarang. Yang pertama nanti kita akan review atau mengingat kembali tentang apa sih ADBO ya, atau ya mungkin sedikit-sedikit nyinggung tentang pemrograman berorientasi objek ya. Tapi kalau pemrograman berorientasi itu lebih ke skill programmingnya, tapi kalau yang ADBO ini lebih ke teorinya gitu ya. Jadi nanti kalau yang di ADBO nggak mungkin Anda disuruh ngoding gitu ya, buat kelas objek itu, no, tidak gitu, tapi lebih ke pemahaman atau fundamental dari ADBO-nya itu. Terus yang kedua itu tentang UML, ya, tentang UML atau Unified Modeling Language. Jadi ini adalah sebuah sebuah metode atau model, bukan sebuah framework yang digunakan untuk merancang atau
mendokumentasikan sebuah software ya atau proyek. Dalam hal ini ya teknologi informasi tentunya itu UML. Terus mengenalkan tentang metode ini yang benar sebenarnya pengembangan ya, bukan pengambangan. Oke. Nah, sebenarnya apa sih desain berorientasi objek ini? Nah, desain berorientasi objek ini nanti kita yang mana dia akan sangat identik sekali dengan yaitu namanya Unified Modeling Language atau sebuah bahasa yang digunakan untuk melakukan pemodelan perangkat lunak gitu. Nah, ini banyak sekali toolnya ya. Kenapa sih kita kok perlu ini ya, perlu desain berorientasi objek gitu ya? Nah, awal-awalnya dulu ketika kita membuat program itu ini, kalau di zamannya rekan-rekan yang sekarang yang semester awal mungkin ya programmingnya sudah menggunakan Java itu ya, menggunakan Java atau ya yang bukan struktural gitu ya. Kalau saya tuh masih merasakan ya pakai C atau Borland C++ gitu ya, yang mana ya kalau membuat sebuah kode program ini struktural, kita tidak perlu membuat kelasnya, itu nggak perlu. Gitu. Nah, kemudian kenapa berorientasi objek? Orang-orang atau kita tentunya akan sangat mudah memahami ketika membayangkan atau merelasikan apa yang ada di kehidupan nyata di pemrograman yang merepresentasikan kelasnya. Ada juga di sana keywordnya kelas, yang di sini juga kelas. Artinya sudah linear lah ya, relate ya, sudah berhubungan seperti itu untuk desain-desain dari pemrograman berorientasi objek. Kemudian, nah sekarang UML ini makanan apa gitu ya? UML ini sekali lagi adalah bahasa pemodelan grafis ya. Artinya apa? Walaupun dia bahasa grafis berarti dia ya pasti nanti kita gambar ya, gambar atau mendeskripsikan lah ya. Yang digambar apa? Ya komponen project yang akan kita bangun. Yang menyediakan sintak bagi kita untuk menggambarkan elemen-elemen utama atau komponen ya, atau sering disebutnya artefak dari sistem perangkat lunak. Waduh Pak, saya nggak punya kemampuan untuk membuat gambar gitu ya. Saya dulu nggak sempet TK gitu ya, tapi langsung SD biasanya kan. Kalau untuk menggerakkan motorik menggambar kan di SD di PAUD gitu ya. Jangan khawatir karena UML ini dia sudah menyediakan komponen-komponennya. Yang perlu kita tahu adalah komponen ini digunakan untuk menyimbolkan apa. Gitu. Contohnya tadi ini gambar manusia, ini berarti aktor, kayak gitu. Jadi don't worry ya, jangan khawatir. Dan untuk software-softwarenya pun sudah banyak sekali ya, baik yang offline atau desktop atau yang browser based atau yang ngakses di browser, atau yang penting kalau ya browser jelas butuh internet ya. Tapi kalau yang di desktop offline nggak apa, itu sudah banyak sekali ya, baik itu yang baik yang itu komersial atau yang free atau community gitu. Ya contohnya Deno.io lah ya, Anda yakin sudah sangat familiar dengan tool itu gitu ya, atau kepingin yang naik level gitu ya, misalkan Anda sudah bekerja nanti bisa menggunakan Rational Rules atau Star UFL juga bisa. Terus, nah ini adalah beberapa diagram ya yang ada pada UML ya. Ada use case diagram ya, use case diagram ini adalah sebuah diagram yang nanti mendeskripsikan sebuah fitur-fitur yang pada sebuah aplikasi yang akan kita kembangkan gitu.
Terus ada activity ya. Activity diagram ini dia akan mendetailkan, akan menjelaskan terkait use case ya. Jadi kalau misalkan use case login misalkan, berarti nanti activity-nya dari login itu akan didetailkan lagi. Terus ada kelas diagram ya. Kelas diagram ini berarti nanti ya sebuah entitas apa aja yang ada pada sebuah sistem yang akan Anda buat. Ada objek diagram ya, objek diagram ya perbedaan antara kelas dan objek ya tentunya Anda sudah tahu ya bahwa objek itu adalah hasil dari kelas tadi ya. Jadi kalau misalkan Anda membuat sebuah kelas, nanti hasilnya dia dalam bentuk sebuah objek. Nah, nanti di sini ada diagramnya. Ada sequence diagram ya. Berarti ini dalam satuan waktu per use case-nya. Kemudian ada communication diagram, kaitannya dengan arsitekturnya antar komponennya, ada timing diagram, interaction, composite structure, komponen diagram, state machine diagram, dan deployment. Wah, banyak sekali, Pak. Iya, memang banyak komponen yang ada di sini. Tetapi apakah ketika kita akan mengembangkan sebuah software harus ada semua gitu ya? Kalau kaitannya dengan misalkan skripsi atau proposal itu enggak sih. Paling yang sering digunakan itu use case, activity, class diagram, sequence, deployment diagram itu yang sering ada pada proposal atau skripsi. Gitu ya. Kalau yang lain-lain sih enggak sih. Enggak. Tapi kalau misalkan, Anda sudah paham nih peruntukannya, terus Anda mau improve, mau tambahkan di proposalnya, itu ya jauh lebih baik, nggak apa-apa. Itu ya. Tapi saya rasa enggak deh. Oke. Nah, oke, ini ada namanya model pengembangan software ya, model pengembangan software atau metode yang digunakan untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak. Nah, tadi kita sudah tahu tentang awalan tentang ADBO atau pemrograman objek. Kemudian kita tahu tentang toolnya agar nanti dokumen yang kita buat sebelum implementasi di perangkat lunak, ya menggunakan UML tadi. Nah, terus ini kita akan coba review salah satu metode pengembangan sebuah perangkat lunak. Nah, yaitu model waterfall. Nah, sebenarnya waterfall ini kalau dari maknanya, kalau diartikan itu adalah apa? Air terjun ya, air terjun. Air terjun, berarti kalau air terjun itu ya biasanya sih dia nanti ini ya ada di hutan, kemudian nanti dia akan mengalir bawah gitu ya. Nah, itu ya memang sesuai dengan sesuai dengan analogi air terjun itu sendiri. Artinya apa? Di dalam sebuah siklus setiap tahapan ya dia harus dari atas ke bawah. Kalau misalkan dia misalkan ada beberapa step kedua kok naik lagi gitu ya, itu menyalahi kodratnya air terjun atau ya nggak seperti itu. Artinya dari analisis ya, dari beberapa step ini kemudian dia nanti akan turun sampai dengan deployment gitu. Makanya kalau misalkan dia kok balik lagi ya nggak boleh. Terus apa konsennya? Konsennya adalah setiap tahapan itu harus dipastikan oke. Makanya itu perlu konfirmasi terus itu kalau misalkan dia analisis gitu ya. Ya harus ini udah bener gitu ya kalau bahasa Malangnya. Harus dipastikan, harus dikonfirmasikan. Nah, model waterfall ini dia menerapkan bahwa setiap tahapan tadi ya harus selesai sebelum tahapan berikutnya. Tadi makanya harus dipastikan setiap tahapan karena tidak boleh balik lagi gitu ya. Kemudian ini mudah dipahami dan sederhana karena ini yang awal-awal memang model waterfall seperti ini. Namun keunggulan model ini mulai menurun ya ketika misalkan kompleksitas programnya itu meningkat.
Itu. Nah, yang pertama itu kalau yang di waterfall ya, yaitu ada namanya analisis itu ya, analisis. Nah, ini analisis ini ngapain sebenarnya? Step yang di situ analisis ya kaitannya menggali informasi kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan, gitu ya. Berarti ini harus berdiskusi, harus berdiskusi, harus berdiskusi, kemudian dia harus interview juga ya, karena kaitannya dengan menggali informasi. Nah, outputnya apa di sini? Outputnya ini ya berarti apa ya? Dokumen kebutuhan sistem gitu ya. Oh ini ada kebutuhan ini, fiturnya ini, atau alur juga bisa seperti itu. Tapi sekali lagi ya bentuknya ini masih ya catatan kasar ya, catatan kasar. Ini dok misalnya kebutuhan sistem. Terus yang kedua ini apa? Nah, kedua ini desain ya. Nah kalau desain ini ada banyak ya. Sekali lagi desain ini bukan hanya isinya mockup aplikasi gitu ya. Itu desain benar, tapi tidak hanya itu. Desain itu sangat luas ya. Kalau mockup jelas ya, aplikasi itu jelas gitu ya. Desain data juga boleh. Ini data, kemudian arsitektur juga boleh gitu ya. Arsitektur, kemudian apalagi kira-kira data ya database, kemudian protokolnya juga boleh seperti apa. Itu termasuk desain. Sekali lagi ya, desain itu tidak hanya melulu dari user interface aplikasinya aja, itu enggak. Gitu. Terus, nah implementasi ini saya rasa kesukaannya rekan-rekan semua ya. Bahkan Anda karena menggebu-gebu langsung implementasi gitu ya. Nah implementasi baru dia mengimplementasikan dari desain ke dalam sebuah bahasa pemrograman ya. Sekali lagi ini ternyata kalau di sini itu tahapan yang ketiga loh, bukan tahapan yang pertama ya. Jadi jangan kebalik, yang pertama implementasi baru nanti buat dokumen desainnya kayak gitu-gitu. Itu ya yang keliru sebenarnya, tahapan yang keliru. Gitu. Nah yang ketiga ini jelas ya, kalau yang ketiga ini dia implementasi ya outputnya apa ya, baris program atau code gitu ya. Code juga boleh sih, ini outputnya. Terus yang keempat ya, yang keempat ini testing. Ini agak loncar-loncar ya. Testing ini susah-susah gampang ya. Berarti tahapan ini nanti akan memastikan fitur-fitur yang sebelumnya yang dianalisis ini dia bekerja atau berfungsi seperti yang diharapkan. Ya, itu testing. Nah, sekarang pertanyaan mungkin gini. Apakah seorang programmer itu tidak melakukan testing gitu ya? Ya iya gitu ya. Ya terus pertanyaannya adalah selanjutnya, apakah Anda percaya begitu saja dengan programmer gitu ya? Oh, ini sudah ditesting kok. Ya tentunya enggak ya. Tentunya karena ya kalau programmer sudah tahu, pasti sudah tahu alurnya gini-gini. Kadang kita butuh insight atau persepsi dari yang lain ya, yang bukan programmer gitu. Jadi harus di testing. Bahkan sekarang ada namanya model pengembangan software yang dia harus membuat script testing dulu sebelum mengimplementasikan. Itu ada metode pengembangannya dan ada frameworknya ya. Jadi kita buat unit testnya dulu kayak gitu. Terus setelah itu ada namanya deployment ya. Kalau deployment berarti dia memasang aplikasi ke lingkungan yang sebenarnya ya, ke dunia nyata. Kalau yang 4 tahapan ya, terutama ini ya sampai tahap testing ini masih di development ya. Jadi development itu ya masih apa ya? Kalau di server istilahnya itu
staging ya. Dia belum di production. Jadi masih di proses development untuk tahapan-tahapannya. Ini adalah salah satu tahapan yang sering digunakan, sekarang pun masih digunakan. Itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya. Untuk sekarang, apakah penggunaan metode SDLC dalam pembuatan software itu masih relevan atau tidak, Pak? Oke. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya SDLC itu siklus development ya, pengembangan software. Nah, waterfall itu adalah salah satu contohnya. Ya, salah satu contohnya dari SDLC. Ya, SDLC itu siklus life cycle pengembangan software yang salah satu metodenya adalah waterfall. Nah, mungkin saya koreksi dikit ya terkait dengan pertanyaannya. Waterfall tadi ya, waterfall itu punya keunggulan, dia sederhana. Ya, sederhana dan mudah dipahami karena jelas di sini analisis, desain, implementasi, testing, deployment. Kadang juga ada tambahan maintenance ya. Itu juga masuk ke dalam kategori. Nah, terus kalau sekarang apakah selalu menggunakan waterfall gitu ya? Ya enggak ya. Itu enggak. Karena dia punya kelemahan tadi ya. Dia harus memastikan dulu. Kenyataannya setelah misalkan analisis, sampai desain, oh ternyata ini ada yang keliru ini gitu ya. Oh, dia harus coba dianalisis untuk yang tadi yang keliru. Masih ada dia harus balik lagi ke tahapan yang sebelumnya. Berarti kalau misalnya ada case seperti itu, ya kurang cocok menggunakan waterfall. Kita nyari metode pengembangan software yang lain. Misalkan menggunakan Scrum gitu ya, yang sekarang terkenal, atau yang Rapid atau yang lain gitu ya. Tapi waterfall itu ya masih relevan, masih bisa digunakan ya. Dalam tanda kutip perlu dianalisis tadi. Dia kompleks nggak programnya? Kalau masih sederhana sih waterfall sih nggak ada isu sih. Gitu. Itu ininya yang sekarang digunakan. Ya baik. Nah, terus simpulannya ya. Yang pertama, bahwa UML ini adalah bahasa grafis, bukan bahasa pemrograman ya. Berarti ini adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mendokumentasikan sebuah perangkat lunak gitu ya. Jadi tapi ini ya proses pembuatannya sebelum melakukan proses pembuatan sebelum nanti dibuat gitu. Yang kedua yaitu bahasa tersebut memberikan kita notasi untuk menghasilkan model-model ya. Tadi model-modelnya bisa bentuknya use case, kemudian sampai proses deployment. Kemudian UML semakin diterima sebagai satu bahasa tunggal yang digunakan secara luas di industri. Nah, karena UML ini tadi semakin diterima sehingga sekarang banyak sekali muncul framework yang mengadopsi PBO gitu ya. Itu banyak sekali sekarang muncul framework seperti itu. Terus bahasa tersebut sangat kaya, membawa banyak aspek dari praktik terbaik rekayasa perangkat lunak. Tadi akan banyak sekali komponen-komponen yang ada di UML sehingga nanti akan memudahkan ya tentunya programmer. Nah, karena ini nanti yang melakukan ini tadi adalah sistem analisis. Gitu. Jadi pendekatannya di mata kuliah ADBO Anda menjadi sistem analis, bukan seorang programmer gitu ya. Mungkin mindsetnya, pendekatannya juga harus beda. Mikirnya jangan hanya teknis terus, ini adalah sistem analis, gurunya ke sistem analis. Slide yang terakhir. Nah, terus minggu depan kita akan coba review gitu ya. Silakan, tadi sudah sempat disebut sebenarnya. Silakan mencari model pengembangan proyek ya selain waterfall. Ada banyak ya, ada banyak. Silakan
nanti nyari kekurangan, kelebihannya apa, terus kita coba ya 1 sampai 3 kelompok sebelum kita masuk di inti materi minggu depan untuk presentasi. Ya, demikian ya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat